Iya, Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Walaupun lagi ada masalah luar biasa, walaupun lagi jatuh tempo. Iya, saya mengucapkan selamat ulang tahun. Terima kasih pertama-tama yang saya hormati ya semua Bapak Ibu dari yang mewakili pemerintah yang hadir di tempat ini. Ya, kami memberi apresiasi yang luar biasa ya karena Bapak dan Ibu boleh hadir di tengah kami. Juga terima kasih buat jemaat Betani Blora dan seluruh pengurus gembala yang sudah mengundang dan mempercayakan saya malam ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, saya memperkenalkan diri. Ada yang sudah kenal saya? Oh, yang belum tahu saya pulang saja. Haleluya, saudara ya. Yang belum tahu tolong subscribe channel YouTube saya. Iya, Bapak Ibu, Betani Cepu hari ini berulang tahun. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu untuk hadirannya. Tuhan memberkati. Tepuk tangan saudara. Kita mendapat dukungan dari pemerintah ya, acara malam hari ini. Iya, Betani Cepu berulang tahun yang keberapa malam ini? Ya, 27 tahun itu. Kalau perempuan sudah nikah belum? Ya, kalau belum kadaluarsa. 27 tahun adalah bukan usia yang muda lagi, tetapi sudah dewasa. Ya, dan saya percaya Betani Cepu juga sudah menjadi gereja yang bertumbuh menjadi dewasa. Karena itu tadi Ketua Panitia berkata, kami bukan lagi fokus untuk dilayani, tetapi untuk melayani, untuk menjadi berkat bagi sesama, bagi kota, bahkan bagi bangsa. Iya, tema firman Tuhan yang diberikan adalah ya Yesus yang kita perlu dan terambil dari Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Ya, saya tahu Bapak Ibu panas, saya juga panas di sini, tapi tolong tenang ya, semakin lama Bapak Ibu bicara, saya khotbahnya 5 menit aja. Ya, kita fokus kepada firman Tuhan dulu ya. Tenang, nanti door prize sudah menunggu. Iya, Bapak Ibu, Matius 11 ayat 28-30 ini adalah ayat hafalan bahkan yang sering digarisbawahi setiap orang Kristen. Matius 11 ayat 28 dikatakan di sana, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu, Yesus menyatakan sebuah pernyataan yang begitu luar biasa menurut saya. Ya. Dan ini hanya satu-satunya Tuhan Yesus loh yang ngomong kepada kita umatnya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, kenapa Yesus berkata seperti itu? Ya, saya percaya hidup manusia di dunia ini pasti banyak yang namanya masalah. Siapa yang lagi ada masalah malam ini? Yang lagi ada masalah, yang tidak ada masalah pulang saja. Luar biasa jemaat Cepu ini tidak ada masalah loh Pak. Ya, sekali lagi yang ada masalah angkat tangan. Yang tidak ada masalah saya doakan supaya ada masalah. Tapi jangan cari-cari masalah buat lo. Ya, hidup ini kita mau hidup lurus tetap ada. Apalagi kalau kita memilih jalan bengkok, semakin banyak masalah. Saudara baik ada masalah, saudara jahat semakin banyak masalah. Ya, orang miskin ada masalah enggak? Nyok, enggak usah curhat di sini. Saya mau tanya, orang kaya ada masalah?
Lebih banyak lagi itu orang kaya, banyak masalahnya saudara. Jadi yang namanya manusia itu tidak luput dari yang namanya, haleluya, haleluya ya. Yang namanya manusia itu tidak luput dari yang namanya masalah dan persoalan. Karena ada masalah, ada pencobaan, makanya banyak manusia yang mengalami letih, lesu, dan berbeban berat. Makanya kenapa kita tidak boleh lemu-lemu, ojo lemu-lemu. Karena hidup ini sudah kalau ditambah dengan berat badan yang berat maka tambah. Bilang kanan kirimu, ojo lemu-lemu. Hidup ini sudah berat. Ya. Kasihan deh ya. Wes bebannya berat, sudah hidupnya abot, badannya abot sisan. Ya saudara, hidup, makanya banyak orang tuh datang sama saya berkata, Bu saya ini ada masalah Bu. Ya, semua orang datang cari, Bu saya ada masalah. Saya selalu bilang begini, bersyukur kalau kau ada masalah, itu artinya kau masih. Amin. Ya, kalau masih ada masalah itu artinya masih hidup. Karena cuma orang mati yang tidak ada. Ya, bersyukur bapak-bapak, kalau istrimu tuh masih cerewet berarti istrimu masih. Ya, makanya jangan berantem aja karena ketika istrimu masih cerewet, puji Tuhan istriku ini masih hidup. Kalau dia udah nggak cerewet berarti sudah. Jadi bapak mau istrinya hidup atau mati? Jangan ada yang bilang mati loh. Saya baptis ulang di Lupur Lapindo. Ya, hidup ini pasti ada masalah. Lalu orang datang bertanya kepada saya, "Lah Bu, saya ini kan sudah ikut Tuhan. Saya ini udah percaya sama Tuhan Yesus, tapi kenapa hidupku ada masalah?" Saya mau bilang sama saudara, kenapa kita percaya kepada Yesus bukan supaya hidup kita tidak ada masalah. Karena memang dunia ini tempatnya. Kenapa kita percaya pada Yesus? Supaya ketika kita menghadapi masalah, kita memperoleh kekuatan sebab Yesus berjalan bersama-sama dengan saudara dan saya. Katakan, amin. Kita percaya kepada Tuhan bukan supaya hidup kita tidak ada masalah, itu sesat. Ya. Tapi kita percaya pada Tuhan supaya ketika masalah datang, ya, kita kuat bersama dengan Tuhan sebab Dia ikut bersama menanggung beban dan penderitaan dalam hidup kita. Kenapa dunia ini penuh masalah? Saudara percaya dunia ini tuh ketika pertama kali Tuhan menciptakan malaikat di surga, ya mereka memuji menyembah Tuhan. Lalu tiba-tiba yang namanya Lucifer itu pemimpin pujian di surga. Ya, makanya banyak pemimpin pujian itu tidak boleh sombong. Ya, begitu sombong jatuh kau dibuang. Ya, Lucifer itu pemimpin pujian di sorga. Dia merasa suaranya bagus, ya, dia punya tubuh bagus, dia punya karunia yang hebat. Lalu dia menjadi sombong. Ya, Lucifer kau nyanyi, wah. Jadi kalau ada WL yang gitu-gitu itu ya udah temennya itu. Terlalu banyak, wah, biasa aja keles. Ya, saudara, ketika malaikat ini jatuh, dia dibuang ke bumi, dibuang ke dunia. Alkitab berkata waktu itu bumi masih kosong, belum ada orang. Lalu Tuhan menciptakan manusia yang serupa dengan, segambar dengan Allah, ditaruh di Taman Eden. Manusia pun jatuh di dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Alkitab berkata dari Taman Eden, manusia dibuang kemana? Makanya di bumi ini banyak masalah. Kenapa? Karena bumi ini nusa kambangannya setan dan manusia. Tempat pembuangan.
Dunia ini adalah tempat pembuangan. Lucifer jatuh dibuang ke bumi, kita jatuh dibuang ke bumi. Bagaimana mungkin di bumi tidak ada masalah? Karena dosa sudah memenuhi kehidupan manusia. Ya, makanya persoalan banyak datang. Yang namanya hidup ini tidak mungkin saudara nggak ada masalah. Ada orang datang sama saya, Bu, doakan Bu, kenapa? Saya ini belum nikah-nikah. Ya, ini sudah mau menginjak kepala 3, belum juga dapat jodoh. Saya bilang berdoa sungguh-sungguh loh. Karena di bawah 30 tahun jodoh di tangan Tuhan, di atas 30 Tuhan lepas tangan. Hati-hati saudara. Lalu akhirnya didoakan Tuhan pertemukan dia jodoh yang terbaik. Lalu dia ketemu jodoh, mereka menikah. Masalahnya selesai? Tambah? Jadi orang menikah itu tambah? Biasa aja keles. Apa suruh menikah? Menikah itu tambah masalah. Dulu ketika saya belum menikah, masalah saya sendiri. Waktu saya menikah sama suami saya, masalah suami jadi masalah saya. Ini bapak kok bilang suami, berarti bapak sama istri sendiri-sendiri masalahnya. Ya, loh bener nggak? Nggak ada kan orang menikah gini, kita nikah ya, tapi masalah tanggung sendiri-sendiri. Ada begitu? Enggak. Ya, waktu suami sakit saya yuk ikut terbeban, aduh suamiku sakit. Waktu istri sakit, suami ikut terbeban enggak? Red. Ya. Kebanyakan itu bapak-bapak begitu. Kalau bapak-bapak sakit, istri-istri itu gelisah loh. Ya. Bapak-bapak sakit, istri gelisah. Tapi istri sakit, bapak-bapak ya berdoa Tuhan sembuhkan. Besok gak sembuh, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Besok aku percaya kehendak Tuhan yang terbaik. Ya. Saudara, akhirnya menikah. Yang tadinya masalah sendiri-sendiri jadi masalah berdua. Kalau dapat suami yang takut Tuhan, suami yang baik, puji Tuhan hidupnya enak, bisa jadi saling menolong. Kalau dapat suami, ya pemabok, peminum, penjudi, perokok, tukang selingkuh, ya main perempuan, main judi, main apa, semua dimainin. Ya. Itu kan stres ya pernikahan itu. Lalu akhirnya menikah, setelah menikah datang lagi sama pendeta. Bu doain Bu, kenapa kami sudah menikah 5 tahun terus belum punya anak. Masalah enggak? Masalah lagi tuh. Ya orang pergi cari bikin anak sampai di Singapura bikin bayi tabung, enggak bisa. Jadi masalah pergumulan lagi. Didoakan sama pendeta, Tuhan Yesus tolong biar dia bisa punya anak dalam nama Yesus. Hamil. Melahirkan anak 1. Masalahnya selesai? Tambah? Anak 1 masalah 1. Anak 3 masalah 20. Karena 1 anak bawa 5 masalah. Saudara, inilah hidup, ya. Gak mungkin kita begitu punya anak, urusanmu ya tanggung sendiri-sendiri. Ketika anak sudah dewasa, kita pikir lagi dia mau kuliah, dia mau gini, kita sekolahin, kita apa. Lalu dia mau cari jodoh lagi. Masalah lagi enggak? Saya ini sekarang bergumul lagi buat jodohan anak saya. Tiap hari yang saya doakan itu, Tuhan, anak-anakku lindungi mereka dapat jodoh yang terbaik dari Tuhan. Jadi pergumulan terbesar saya sekarang. Jangan sampai anak saya salah memilih dapat jodoh bukan yang dari Tuhan. 3 anak perempuan, 3 masalah. Anaknya didoakan supaya dapat jodoh, umur 27 belum dapat jodoh, 28, 29 nikah. Akhirnya anak kita menikah, kita dapat mantu. Masalahnya selesai? Tambah? Mantu 1 masalah 1, mantu 3 masalah 300. Kalau mantunya tukang utang, mantunya tukang selingkuh, di mana ada orang tua yang gak mikirin anak saudara.
Makanya saya berkata, kenapa kita perlu Yesus dalam hidup ini? Bukan supaya hidup kita tidak ada masalah. Kita perlu Yesus karena hidup ini memang dunia ini tempatnya masalah. Tapi kita percaya Yesus agar beban kita itu menjadi ringan. Amin. Ya. Kita ini bersyukur loh saudara, ketika ada masalah kita nyanyi, kita bayangkan wajah Tuhan Yesus, kita datang berlutut di kaki Tuhan, kita nangis itu sudah plong. Setidaknya walaupun belum dapat jalan keluar. Tapi waktu kita datang di kaki Tuhan, saya ketika mengalami masa-masa berat di hidup saya. Tidak ada seorang pun yang bisa saya taruhkan harapan hidup saya ketika saya harus tinggalkan keluarga saya. Ya, berat rasanya saudara. Tapi ketika beban itu menindih rasanya tidak ada seorang pun yang menemani saya hidup di dunia ini. Saya datang di kaki Tuhan. Duduk aja di kaki Tuhan, masuk kamar, tutup pintu, nyanyi. Ya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Bercucuran air mata, ya, belum ada jawaban. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Selesai memuji menyembah Tuhan, ada kelegaan di dalam hati. Apakah masalah kita sudah ada jawaban? Tapi di dalam Yesus ada kekuatan yang baru. Makanya ayat ini berkata, Yesus bilang, marilah padaku, hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dunia tidak bisa memberi kelegaan kepada kita saudara. Ya, tidak ada. Dunia nggak bisa beri, uang itu bukan jaminan segala-galanya. Uang tidak bisa menjawab ya kebutuhan hidup kita. Uang tidak bisa menjawab damai sejahtera kita. Tapi Tuhan yang akan memberi kelegaan ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Saya tadi siang, waktu naik kereta saya dari Surabaya, kemarin saya khotbah dari hari Kamis di GSJS Surabaya. Lalu tadi pagi saya berangkat dari Surabaya naik kereta ke sini. Lagi di kereta ada ibu-ibu telepon, Bu saya mau telepon ibu, boleh enggak Bu? Boleh, iya telepon. Nangis-nangis, Bu perusahaan saya ini terancam diambil alih Bu, karena ada 3 pemegang saham dan 3 penanam modal. Ini penanam modal ini tiba-tiba meminta uangnya itu dikembalikan. Ya, dia kasih waktu sudah ya kira-kira 1 bulan kali, tapi besok itu deadline. Saya harus mengembalikan sejumlah uang kepada dia. Dan kalau uangnya 100-200 ribu mau saya transfer. Ya, ini perusahaan penanam modal saudara. Bukan ember tapi miliaran. Jadi saya juga mendengar itu di kereta tadi siang ini loh. Tadi pagi ini loh. Bu, saya tidak bisa berbuat apa-apa Bu. Tapi Bu Debbie siang ini saya tuh sudah waktunya deadline Bu. Bu, apakah Tuhan akan menunjukkan jalan keluar kalau sampai saya tidak bisa kembalikan uangnya hari ini. Maka perusahaan saya ini akan diambil alih. Saya bilang Ibu kita punya Tuhan. Ibu datang sama Tuhan. Saya hanya bisa berdoa. Saya juga gak bisa lakukan apa-apa Bu. Berdoa Tuhan sanggup. Setelah itu selesai, saya cerita sama suami saya, kasihan banget ya ibu itu ya, tapi ya sudahlah ya, semua orang itu akan berproses dengan Tuhan, ya biarlah dia cari Tuhan secara pribadi. Lalu saudara, saya cuma bilang ibu cari Tuhan, datang di kaki Tuhan, duduk di kaki Tuhan, pendeta enggak bisa tolong. Saudara tahu tadi siang, saya lagi makan siang, HP saya bunyi WA ting, dia WA Bu Debbie panjang gitu, nangis, saya bilang wah, sudah perusahaannya diambil. Ya, saya balas, iya Bu ajaib Tuhan. Saya bilang, kenapa Tuhan? Ya, ngasih gambar nangis juga, saya balas nangis juga. Ya Bu,
Bayangkan di detik-detik terakhir, tiba-tiba saya bisa ketemu orang dan saya yakin Bu ini Tuhan Bu yang berperkara. Itu cuma beberapa jam saudara. Saya ketemu Bu dan puji Tuhan dia sudah transfer, nanti dia akan transfer dalam waktu 3 hari ke depan, tapi setidaknya sudah masuk dana dan orangnya bisa terima. Dia kirim ke saya bukti transfer, Bu, Tuhan ajaib. Saya balas, iya. Ya, makanya saudara, ya, kalau ada masalah, enggak usah cari pendeta. Tidak ada pendeta yang sakti, amin. Ketika engkau ada masalah, cari Tuhan. Jangan datang sama pendeta titip doa. Saya selalu berkata, saya enggak mau kalau orang datang minta didoakan. Bukan apa-apa, saya bilang ibu, bapak, engkau punya hak istimewa untuk datang kepada Tuhan. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, Alkitab berkata tabir bait Allah itu terbelah menjadi 2. Tidak ada lagi pemisah antara kita dengan Tuhan. Dan kita tidak perlu perantara, hanya lewat nama Yesus. Engkau bisa datang sendiri kepada Tuhan dan Dia Tuhan yang menjawab setiap doa dan pergumulan kita. Katakan, amin. Jangan datang sama pendeta, pendeta enggak bisa tolong. Paling saya cuma bilang berdoa Bu, datang kepada Yesus. Sebab Yesus yang kita perlu. Makanya ibu-ibu jangan datang sama saya, Bu doakan suami saya Bu, namanya Bambang Bu. Ya, saya bilang terus kenapa Bu? Bambang doain Bu enggak bertobat, tukang selingkuh, tukang utang, tukang judi. Saya pasti bilang, maaf Ibu, saya tidak akan berdoa bagi suamimu. Kenapa? Karena saya tidak cinta sama suamimu. Saya cinta suami saya. Doa yang menggerakkan hati Tuhan itu doa yang lahir dari cinta kasih. Ketika engkau datang sama Tuhan, engkau berlutut, engkau menangis buat suamimu, buat istrimu, buat anakmu. Pendeta tidak mungkin menangis buat istrimu. Tidak mungkin pendeta menangis buat suamimu karena saya tidak cinta sama Pak Bambang. Amin. Kalau saya nangis buat Bambang di kamar saya, Tuhan, Bambang Tuhan. Suami saya lewat, siapa itu Bambang? Yang ada malah rumah tangga kami jadi berantakan. Gara-gara Bambang. Ya. Datang sendiri sama Tuhan. Makanya Yesus berkata, marilah kepadaku, hai semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus gak ngomong gini, marilah kepadaku, hai pendeta-pendeta. Nanti kau wakili aku buat umatmu. No. Dia sudah mati di atas kayu salib. Dan dia berkata, mari kepadaku. Tidak ada lagi pembatas antara saudara dengan Tuhan. Engkau punya hak istimewa. Engkau harus berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Bapak-bapak saya mau katakan, ya, masa-masa ke depan ini adalah masa-masa yang sulit. Ya, bapak-bapak kau jangan cuma titip doa sama istrimu. Banyak bapak-bapak begitu. Diajak istrinya, ayo ke gereja. Aku enggak dulu ya, titip doa ya mah, pret. Dipikir bisa titip-titip doa. Ya, kita pribadi lepas pribadi yang harus datang pada Tuhan. Kenapa? Karena satu saat kita semua akan mati dan tidak ada satupun yang bisa wakili saudara di hadapan Tuhan, di hadapan tahta pengadilan Kristus. Kita semua harus berhadapan secara pribadi dengan Tuhan. Makanya hari ini Alkitab ingatkan, Yesus bilang, marilah padaku. Hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku yang akan beri kelegaan kepadamu. Bukan pendetamu yang akan beri engkau kelegaan. Tapi siapa? Yesus. Ya, saya paling gak suka kalau ke Israel, Bu, apa? Boleh titip doa enggak? Ya, ini saya titip Bu, formulir doa saya nanti masukin di tembok ratapan. Saya bilang pret. Ya, buat apa kau titip doa di tembok ratapan? Ini sesat saudara. Apakah kita pikir kalau kita sudah titip doa di bawah tembok ratapan, terus sudah Tuhan menjawab, sorga terbuka gitu?
Ya, kalau kita nggak bertobat dan tidak punya kerinduan secara pribadi untuk mencari Tuhan, maka tidak akan mungkin perubahan dan pemulihan itu terjadi dalam hidup kita. Kenapa kebangunan rohani bisa terjadi? Waktu ada orang datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Saya selalu berkata, saudara, saya pelayanan, saya ke Amerika, saya ke Sydney, saya ke Jepang, saya ke berbagai pelosok dunia dan juga di Indonesia. Saya banyak ketemu orang yang mereka berkata, Bu, satu kali saya lagi makan di restoran. Ada suami istri datang, mereka langsung peluk kaki saya, mereka nangis di bawah kaki saya. Saya bilang, Bu, Bapak biasa aja berdiri, jangan kayak begini. Kenapa? Ngomong dulu baru nangis. Belum apa-apa udah nangis, saudara. Nanti orang lihat dipikir saya menganiaya mereka. Ya, lalu dia cerita, Bu, terima kasih Bu, kami mau berterima kasih. Istrinya bilang, saya bilang, kenapa? Tadinya kami ini sudah mau bercerai, hampir rumah tangga kami ini hancur. Puji Tuhan, saya menemukan channel Ibu dan saya mulai mendengarkan firman Tuhan. Lalu saya datang secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Waktu saya datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan hidup saya. Dan saya mulai berdoa buat suami saya. Dan Tuhan pulihkan suami saya. Dan sekarang Bu, rumah tangga kami dipulihkan Tuhan. Kami diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Kenapa Yesus berkata, marilah kepadaku, karena ketika orang datang kepada Kristus, engkau berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Di situ terjadi kebangunan rohani. Kebangunan rohani itu bukan ibadah seperti ini saja. Kebangunan rohani bisa terjadi di kamar, waktu engkau buka hati dan berkata, Tuhan, aku mau datang kepadamu Tuhan. Bapak-bapak, ya kalau hidupmu berat, jangan bertahan dengan kekuatanmu sendiri. Rendahkan dirimu. Rendahkan hatimu dan datanglah kepada Tuhan. Nangis kepada Tuhan. Karena di dunia ini tidak ada satupun kekuatan dalam hidup yang bisa kita pegang. Cuma Tuhan sumber kekuatan di hidup kita. Makanya Yesus bilang, mari padaku. Saya ingat dulu ketika saya mau bunuh diri, saudara. Ya, saya cuma berkata begini, apakah Tuhan itu ada di dunia ini? Kalau Tuhan memang ada, siapa dia sebenarnya? Karena dulu saya tidak kenal Tuhan Yesus. Lalu saya berkata, Tuhan kalau memang Engkau ada, tunjukkan dirimu kepada saya. Saya mau kenal siapa Engkau. Malam itu saya dijamah oleh Roh Kudus, saya dijamah oleh Tuhan Yesus, saudara. Kenapa saya bisa mengalami jamahan Tuhan? Karena saya mengundang Tuhan untuk datang kepada diri saya. Dan saya mengundang Yesus masuk dalam hidup saya. Dan saya berkata, aku pengen mengenal Engkau secara pribadi. Saya tidak jadi bunuh diri. Kenapa? Karena kalau ada orang mau bunuh diri, lalu dia minta ketemu Tuhan, pasti tidak jadi bunuh diri. Kenapa saudara? Karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu yang memulihkan hidup manusia. Katakan, amin. Ya, waktu Saulus bertemu dengan Yesus, dia berubah menjadi Paulus. Semua orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan terjadi perubahan. Ketika saya mengalami Tuhan Yesus malam itu tahun 95 di kamar saya. Bukan di gereja, di kamar. Ya, makanya Alkitab berkata walaupun engkau hanya punya iman sebiji sesawi, Tuhan perhitungkan itu dan engkau bisa pindahkan gunung. Pindahkan gunung itu bukan berarti kita doakan Gunung Bromo pindah. Ya. Tapi masalah dalam hidupmu itu bisa Tuhan pulihkan waktu ada iman. Lalu saya berdoa saudara, Tuhan ini hidupku malam itu saya buka hati untuk Tuhan secara pribadi. Saya bilang kalau engkau memang Tuhan masuk dalam hidupku Tuhan. Malam itu saya mengalami kelahiran kembali, saya tidak ada pikiran mati bunuh diri. Yang ada di otak saya cuma aku pengen kenal siapa Tuhan Yesus itu. Saya cari gereja. Saya mulai datang ke gereja, saya dikasih Alkitab. Saya pulang saya baca Alkitab 6-7 jam satu hari. Dan firman Tuhan benar-benar mengubahkan hidup saya. Saya baca Alkitab saudara, walaupun secara sembunyi-sembunyi di kamar. Tapi karakter saya mulai berubah, ya,
Mulai firman Tuhan mengubahkan saya. Sampai akhirnya papi saya tahu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika saya mengaku di depan keluarga saya bahwa saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang keluar perkataan dari papi saya yang pertama, dia bilang apa? Oh, ini penyebabnya ya. Makanya akhir-akhir ini papi lihat kamu jadi aneh. Ternyata karena kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan memang semua orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya pasti berubah jadi aneh. Amin saudara. Nah pertanyaan saya, saudara sudah aneh apa belum? Coba tanya kanan kirimu, udah aneh belum kau? Ya, kenapa orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus itu jadi aneh? Ya, karena tadinya dia marah-marah, suka marah tiap hari. Waktu ketemu Tuhan Yesus, tidak marah-marah lagi. Ya, penuh sukacita, damai sejahtera. Tadinya suka judi, merokok, mabok, ketemu Tuhan Yesus, semuanya dilepaskan. Tadinya pelit banget, ketemu Tuhan Yesus, dia jadi pemurah. Saudara, saya dulu orang yang penuh dengan penderitaan, ya. Saya merasa hidup saya yang paling hancur, saya merasa hidup saya benar-benar ada di dalam luka, sampai saya memutuskan untuk bunuh diri. Ya, karena pada waktu itu saudara, iblis menuduh hidup saya, hidupmu sudah hancur, mati saja. Ya. Waktu itu saya nyanyi, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Udah jatuh gak bisa bangkit. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Luka jangan dalam-dalam, infeksi. Ya udah luka dalam, kepahitan. Dia sambung lagi, aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Makanya pakai Google Map, biar tahu arah jalan pulang. Di situ saudara, ketika iblis menuduh hidup saya udah hancur, saya pengen mati. Kalau Google Map masih bisa hilang sinyal, tapi firman Tuhan tidak pernah hilang sinyal, amin. Ketika saya menerima Tuhan Yesus, hidup saya dibaharui. Dari seorang Debbie Basir yang pengen mati bunuh diri karena merasa hidupnya sudah hancur. Saya ketemu Tuhan. Saya yang letih, lesu dan berbeban berat. Saya ketemu Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Kalau saya melihat hidup saya sekarang saudara. Ya, saya melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang ajaib. Saya diusir dari keluarga saya dari Poso, saya ke Kota Palu. Kota Palu saya tinggal di kos-kosan, untuk bisa dapat makan saya cuci baju anak-anak kos, saya nyapu, saya nyetrika, saya masak. Iblis datang ngomong goblok, ikut Yesus jadi pembantu. Pulang ke keluargamu, ngapain kamu bodoh? Saya cuma meneteskan air mata. Saya bilang iblis mungkin bagimu saya goblok. Tapi aku mau berkata padamu iblis, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalamku. Saya jalani proses itu saudara. Satu kali di dalam tekanan yang berat ketika saya sudah terima Yesus. Tetap ada tekanan yang berat. Saya berpikir sampai kapan hidup saya begini-begini saja. Karena waktu saya diusir dari keluarga saya, papi saya bilang kamu jangan bawa ijazah. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Saya nggak bisa cari kerja, saya bilang Tuhan sampai kapan hidup saya begini. Saya dapat penglihatan. Saya berdiri di satu panggung di bawah puluhan ribu orang. Dan Tuhan berkata, satu saat itu akan terjadi. Bangsa-bangsa akan menantikan pengajaranmu, pulau-pulau akan menantikan pengajaranmu. Dan aku Tuhan yang berjanji, aku akan menggenapinya. Saya bersuka cita ketika dapat penglihatan itu. Saya terima dengan iman, yes amin. Begitu saya bangun, buka mata, habis doa, yang saya lihat pakaian kotor di tempat kos. Dan menanti janji Tuhan itu tidak mudah. Tapi kemarin saudara, 2 minggu lalu ketika kami Paskah bersama di Sulawesi Tengah di Kota Palu. Selama ini saya pikir Tuhan sudah menggenapi nubuatan itu. Kenapa? Saya kalau khotbah di mesbah doa malam yang nonton 50.000, di mesbah syukur 75.000, di channel YouTube saya ratusan ribu yang nonton. Jadi saya pikir penglihatan itu sudah terjadi.
Saya khotbah di YouTube yang nonton puluhan ribu. Tapi kemarin Paskah bersama Sulawesi Tengah dihadiri 50.000 orang di lapangan. Ketika saya berdiri di panggung, saya melihat 50.000 orang di lapangan. Lalu Tuhan berkata, kamu ingat penglihatan dulu? Di kota ini, di kota Palu, aku mengucapkan itu. Hari ini aku genapi itu di kota yang sama. Dan kamu melihat bahwa aku Tuhan yang berjanji dan aku yang akan menepatinya. Wow saudara, saya meneteskan air mata di tengah 50.000 orang. Itu Paskah pertama di Indonesia yang pecahkan rekor muri 50.000 telur Paskah. Saya melihat apa yang Tuhan kerjakan hari ini. Tuhan genapi, saya keliling ke bangsa-bangsa. Tahun ini ada 3 permintaan pelayanan ke Amerika. Ya sampai saya tolakin, saya bilang saya sekali aja berangkatlah ke Amerika ya. Saya diundang ke Sydney, saya diundang ke berbagai negara. Tuhan bilang, apa yang engkau dapat, penglihatan, nubuatan itu, aku genapi hari ini. Kenapa itu terjadi? Karena saya memilih datang kepada Yesus. Yang letih, lesu, berbeban berat. Saya yang mau bunuh diri, saudara bisa bayangkan kalau saya bunuh diri waktu itu. Kalau saya nggak datang pada Yesus, apa yang terjadi? Saya mati bunuh diri, tidak akan pernah ada Debbie Basir yang bisa dipakai Tuhan. Tapi karena saya memilih untuk datang kepada Yesus, saya bilang siapa engkau Tuhan yang benar? Aku pengen percaya dan menyembah engkau. Dan Tuhan datang menghampiri saya ketika saya buka hati. Kita perlu tahu Tuhan yang benar. Karena urusan sorga, urusan neraka itu urusan kekekalan. Ketika Tuhan Yesus menjamah saya secara pribadi, hidup saya berubah saudara. Saya mengucap syukur hari ini. Tuhan percayakan dalam pelayanan kami. Lewat YouTube Tuhan memberkati kami. Kami membangun puluhan gereja di desa-desa. Gereja-gereja kecil kami bantu pendeta-pendeta desa setiap bulan. Bahkan saya membangun sebuah sekolah Alkitab di Bandungan, Semarang. Di atas tanah 4.500 meter. Kami sekolahkan gratis, sekarang ada 30-an orang anak di sana gratis menjadi hamba Tuhan. Mereka masuk asrama 6 bulan, besok saya akan ke sana, saya ngajar di sana. Bulan Juni ini mereka wisuda angkatan yang pertama. Nanti kita buka lagi angkatan yang kedua. Kalau ada dari sepuh yang mau sekolah silakan, deket loh ya. Saya hanya bisa melihat dan berkata begini, wow, Tuhan Yesus tidak pernah salah berkata. Dan dia bukan Tuhan yang mengucapkan janji palsu. Tuhan gak pernah PHP. Kalau dia berkata, marilah padaku hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Hari ini saya mau bersaksi kepada saudara. Keletihan saya, kelelahan saya, beban berat yang selama ini saya pikul. Ketika saya datang kepada Yesus, dia gantikan dengan sorak-sorai, sukacita dan kemenangan yang datang dari Tuhan. Katakan, amin saudara. Karena itu saya mau bilang saudara, apapun hari ini persoalan, apapun tantangan yang sedang saudara hadapi, mari kita berjalan bersama Tuhan. Pastikan persoalan yang kita hadapi itu karena kebenaran, bukan karena kita berbuat dosa. Sebab ada berbagai macam penderitaan saudara, ada berbagai macam beban berat yang kita alami. Ada berbagai macam masalah. Coba kita lihat bersama 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-15 sampai ayat 17 saudara. Firman Tuhan berkata di sana demikian. 1 Petrus 4 ayat 15 sampai ayat 17. Kita baca bersama 1 Petrus 4 ayat 15 sampai ayat yang ke-17 ya. Kalau sudah baca bawa Alkitab sudah boleh buka. Bisa dikatakan demikian saudara. Janganlah ada di antara kamu, ya baca bersama, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena apa? Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi.
Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Baiklah kita menderita karena kehendak Tuhan. Jangan menderita karena kebodohan. Jangan menderita karena kita pembunuh, penjahat, pengacau, atau pencuri. Jangan menderita karena kau salah pilih jodoh. Anak-anak muda dengar baik. Kalau mau menikah jatuh cinta, ya jangan bilang cinta itu buta, cinta itu pret. Ya, buka mata lebar-lebar. Ya, jangan sampai engkau masuk dalam masalah karena kebodohanmu. Saya banyak menemukan dalam kalangan orang Kristen, kenapa banyak terjadi perceraian? Karena salah pilih jodoh. Tidak berdoa ketika menikah. Ya, akhirnya tidak kuat berumah tangga, memilih untuk bercerai. Dengar baik-baik saudara, Yesus berkata, belajarlah padaku, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau kita memikul kuk yang dari Tuhan Yesus, artinya kita mengalami persoalan karena kebenaran, maka jiwamu tenang. Jangan menderita karena engkau berbuat dosa, utang tidak bayar. Ya, ini saudara, ini karena engkau kebodohanmu. Mari kita mulai berdoa saudara. Biar hidup kita terus ada dalam jalan Tuhan. Biar hidup kita terus ada dalam perkenanan Tuhan. Yesus berkata, aku yang engkau perlukan hari ini. Karena itu datang kepada dia. Saya undang para imam musik maju ke depan. Bapak Ibu, ya saya percaya. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, maka dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang kita perlukan adalah datang kepada Yesus. Jangan datang pada manusia, jangan datang ke penggadean. Ada masalah, langsung datang ke penggadean. Karena menyelesaikan masalah tanpa pret. Kalau ada masalah keuangan, duduk di kaki Tuhan. Sebab Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Kita menaikkan pujian, Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Kita bangkit berdiri bersama saudara. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat dia jadikan semua. Jemaat saja katakan lebih lagi. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat dia jadikan semua. Katakan dari awal pujian ini saudara. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari angkat tanganmu. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat dia jadikan. Lebih lagi saudara, mari angkat hati dan suaramu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan.
Mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan, saudara. Hari ini Tuhan tahu apa keletihan yang sedang engkau alami. Apa kelelahan yang sedang engkau alami. Tuhan itu tahu, dia pernah merasakan penderitaan sebagai manusia. Yesus adalah Tuhan yang turun ke dalam dunia. Untuk apa? Agar dia bisa mengambil rupa dalam rupa manusia dan merasakan setiap penderitaan saudara dan saya. Jangan kau berkata hari ini, Tuhan terlalu berat apa yang aku alami. Jangan engkau berpikir Tuhan rasanya tidak ada lagi jalan keluar. Malam ini Yesus berkata, marilah padaku. Hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Mungkin kau berkata, suamiku tidak pernah bertobat. Anak-anakku jauh dari aku Tuhan. Ada di antara saudara yang hidup dalam kepahitan, terus merasa disakiti. Dan engkau tidak bisa melepaskan pengampunan. Malam ini Yesus berkata, marilah padaku hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Kita tidak punya cukup kekuatan untuk berjalan sendiri di dunia ini. Karena itu kita harus datang kepada Kristus. Dia membuka tangannya bagi saudara dan saya malam ini. Ketika engkau berkata ini aku Tuhan, dia peluk saudara erat. Rasakan pelukan Tuhan malam ini. Dia sedang memberi kekuatan kepada yang lemah. Dia sedang memberi kelegaan kepada yang tertindih. Hari-hari ini mungkin kita putus asa. Mungkin engkau berkata, masa-masa yang akan datang, aku tidak tahu apa yang akan terjadi Tuhan. Yesus cuma berkata, marilah padaku hai kau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Datang pada Tuhan saudara. Saya beri saudara waktu untuk merenung secara pribadi dengan Tuhan hidup. Rasakan jamahan Roh Kudus malam ini. Rasakan jamahan Tuhan malam ini. Kami percaya Tuhan. Kami akan melihat Engkau jadikan indah pada waktunya.